semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Vena. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sel hewan atau sel eukariotik. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Yang pertama, Cecilia Exultasia Karini, nomor absen 2. Niketut Ari Kesuma Wardani, nomor absen 25. Niputu Rahayu Kesumadani, nomor absen 32. Dan yang terakhir, Niputu Cindy Permata Putri, nomor absen 33. Tahukah kamu, sel hewan adalah organel terkecil yang menyusun jaringan hewan dan merupakan bagian dari kelompok sel ekariotik. Nah, ini dia gambar dari struktur sel hewan. Organel sel yang terpenting adalah nukleus. Nukleus atau inti dari sel mengatur dan mengendalikan aktivitas sel, baik itu metabolisme maupun pembelahan sel. Nukleus memiliki fungsi untuk mengatur aktivitas sel, karena di dalam inti sel terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat pada semua sel eukariotik. Mitokondria berfungsi sebagai the power of house, karena merupakan tempat berlangsungnya respirasi aerob sel. Organel selanjutnya adalah retikulum endoplasma atau RE. RE adalah bagian sel yang berbentuk benang-benang yang ada di inti sel. RE dibagi menjadi dua, yaitu RE halus yang tidak dilekati ribosom dan RE kasar yang dilekati oleh ribosom. RE berfungsi sebagai alat transportasi zat dalam sel, sintesa protein, mensintesis lipid dalam sel, serta membantu dalam detoksifikasi sel-sel berbahaya pada sel. Selanjutnya, badan Golgi. Badan Golgi berbentuk seperti kantong yang pipih dibatasi oleh membran. Fungsinya yaitu yang pertama, membentuk vesikula atau kantong untuk ekskresi. Yang kedua, membentuk membran plasma. Yang ketiga, membentuk lisosom. Dan yang keempat, memproses protein. Lisosom. Lisosom berupa kantong yang berisi kandungan enzim hidrolitik yang dipakai dalam mengontrol pencernaan intraseluler. Lisosom berfungsi dalam proses pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis, mencerna materi dengan memakai fagositosis, mengontrol pencernaan intraseluler, dan penghancuran organel sel yang rusak atau autofagi. Ribosom. Ribosom adalah organel yang terdapat di dalam sitoplasma secara bebas dan terikat pada retikulum endoplasma. Fungsi ribosom yakni berperan dalam sintesis protein. Next, yaitu sentriol. Sentriol adalah struktur organel yang berbentuk tabung pada sel ekariota. Fungsi dari sentriol adalah berperan penting dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindle dan pembentukan silia serta flagela. Mikrofilamen. Organel sel yang terbentuk dari protein, aktin, dan miotin. Mikrofilamen mempunyai kemiripan dengan mikrobulus, tapi mikrofilamen lebih lembut serta diameternya lebih kecil. Fungsi dari mikrofilamen adalah memiliki peran dalam penggerakan sel, yaitu endositosis dan eksotisosis. Peroksisom atau badan mikro, kantong kecil yang berisi dengan enzim katalase yang sifatnya toksik menjadi air dan oksigen yang membahayakan sel. Peroksisom yang kita temukan di sel hati maupun ginjal. Fungsi dari peroksisom adalah yang pertama, menguraikan perioksida dari sisa-sisa metabolisme toksik. Yang kedua, perubahan lemak menjadi karbohidrat. Mikrotubulus. Organel sel di dalam sitoplasma yang ditemukan pada sel eukariot dan berbentuk silindris panjang dengan diameter dalam kurang lebih 12 mm dan diameter luar 25 mm. Fungsi dari mikrotubulus adalah yang pertama, melindungi sel. Yang kedua, berperan dalam pembentukan flagela, silia, dan sentriol. Yang ketiga, memberi bentuk sel.